perempuan-perempuan itu bisa harusnya melek politik, tetapi tidak hanya melek saja, tetapi bisa menangkal yang namanya berita hoax. Di dalam melakukan sosialisasi, kita sudah menyampaikan kepada mereka, juga memberikan edukasi kepada mereka bagaimana caranya menyaring, memfilter terkait dengan media sosial tersebut. Halo sahabat demokrasi, selamat datang di podcast Kertas Semara. Semangat masyarakat mengawal demokrasi bangsa. Sebuah ruang dialog yang menghadirkan suara keadilan dan harmoni dari Klungkung untuk Indonesia. Di bulan yang penuh dengan semangat emansipasi ini, kita memperingati perjuangan Raden Ajeng Kartini, sosok yang membuka jalan bagi perempuan untuk bisa berdaya, bersuara, dan berperan di kehidupan publik. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu tentang pengawasan pemilu dan peran perempuan dalam menjaga demokrasi. Bersama saya, Ida Ayu Safitri, mari kita mulai perbincangan hari ini. Sahabat demokrasi, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan Kordip HP2H, dengan Ibu Sang Ayu Mudiasti. Selamat pagi Ibu. Beserta dengan Kordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa atau yang biasa dikenal dengan Kordif P3S, yaitu Ibu Ida Ayu Ariwidianti. Selamat pagi Ibu. Apa kabar nih Ibu berdua? Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Kertas Semara pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama Ibu, boleh ya saya minta Ibu untuk perkenalan diri terlebih dahulu kepada pendengar, mulai dari latar belakang sampai dengan peran Ibu di Bawaslu Kabupaten Klungkung saat ini sebagai kordif apa, kemudian tugasnya apa, ya Bu ya. Dimulai dari Ibu Kordif HP2H, mohon berkenan. Silakan Bu. Baik, Kak, terima kasih kepada Dayug ya. Terima kasih sudah membersamai bersama-sama kita akan berbincang sebagai perempuan-perempuan hebat yang mengawal demokrasi. Baik, sebelum lebih panjang dan lebar kita membahas tentang demokrasi, saya perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu, saya Sang Ayu Mudiasih, Kordip HP2H atau Hukum Pencegahan eh, Parmas dan Humas di Bawaslu Kabupaten Kelungkung. Latar belakang untuk saya sendiri sebagai seorang penyelenggara diawali dari anggota KPU Kabupaten Kelungkung sebanyak 2 periode, jadi 10 tahun dari 2014 sampai dengan 2019 di periode 2. Nah, setelah itu di 2023 mengawali karir menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Kelungkung. Mungkin itu untuk mengawali perjumpaan dan perbincangan kita di pagi hari ini. Nanti mungkin di lanjutnya kita bisa ngobrol santai tentang demokrasi. Oke, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Kordif P3S, Bu Dayu, mohon berkenan untuk menyampaikan latar belakang, kemudian sebenarnya apa sih tugasnya di Bawaslu Klungkung. Terima kasih Dewi Syafitri atas waktunya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Ayu Ariwidianti. Saya selaku Kordip Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa yang biasa disebut P3S. Nah, sebagai latar belakangnya saya sebagai anggota Bawaslu. Sebelumnya di tahun 2013 sampai 2015 saya adalah penyelenggara ad hoc juga. Panwaslu zaman itu masih disebut sebagai Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu. Itu saya bertiga dengan anggota Pak Komang Atawan, Pak Tutmetre, dan saya sendiri Ida Ayu Ariwidianti. Kita bertiga.
Nah, setelah tahun 2018 itu kami saya selaku Kordif juga, tapi di situ adalah Kordif masih zaman periode pertama itu masih ada Humas Kubal PHL di situ saya selaku pengawas Kordif PHL namanya. Dan anggotanya juga di sana ada Pak Coparte dan juga Pak Komang Hartawan. Dan sekarang beliau adalah anggota KPU Kabupaten Belitung, Pak. Nah, sekarang saya adalah di periode 2 sebagai anggota Bawaslu dan saya selaku Kodim Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa. Nah, tugas dari Kodim ketiga S di sini adalah itu memang salah satu tugas yang paling riskan sekali untuk di masing-masing kodim itu ada masing-masing tugasnya. Untuk kami di P3S, selain melakukan pengawasan, kami juga harus menerima terkait dengan pelaporan adanya sengketa maupun penanganan pelanggaran. Nah, di sini tugas kami untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya penyelesaian sengketa dan juga pelanggaran, kami selalu memberikan cegah dini terlebih dahulu kepada masyarakat. Tuh. Karena kita mengetahui bahwa kemarin pada saat pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 kemarin tidak ada sengketa sampai uh, Ya, baik Bu. Sederhananya berarti Ibu di divisi untuk penanganan pelanggaran terhadap penyelesaian sengketa. Ya, baik. Wah, ternyata pendengar dan sahabat demokrasi, narasumber kita kali ini adalah perempuan-perempuan yang sudah lama berkecimpung di bidang kepemiluan. Ternyata sudah lama-lama sekali ya Bu ya. Ternyata dan tentunya pengalamannya sudah melampaui tahun demi tahun berkaitan dengan penyelenggaraan kepemiluan. Baik Bu, tadi kan sudah disampaikan nih secara singkat oleh Bu Dayu terkait dengan tugas penanganan pelanggaran. Nah, kalau dari Bu Kodim HP2H sendiri, Bu Sangayu, boleh dijelaskan secara sederhana dari divisi HP2H itu sebenarnya fokusnya di mana sih? Kemudian tugasnya apa sih di Bawaslu Tentu ini? Silakan Bu. Baik, tadi karena udah panjang lebar Bu Dayu nih rekan saya untuk menjelaskan terkait dengan tugasnya beliau di Bawaslu Kelungkung. Untuk saya sendiri selaku Kodim HP2K yaitu hukum berarti nanti kalau ada kayak sudah penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa nanti ada untuk analisis hukumnya nanti di sana bareng sama Bu Dayu sama Pak Ketua kita menganalisis secara hukumnya dari proses-proses tersebut. Nah untuk di pencegahan sendiri eh, kita sudah melaksanakan yang namanya pencegahan-pencegahan secara langsung, secara tidak langsung kepada kalau di tahapan kita pencegahannya kepada partai politik, kepada KPU, kepada stakeholder terkait dengan Bawaslu. Kalau terkait dengan partisipasi masyarakat, ada di sana kita menggandeng seluruh jajaran dan juga seluruh lapisan masyarakat bagaimana berpartisipasi dalam seluruh proses baik di tahapan maupun non tahapan tetap menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa tugas-tugas dari Bawaslu apa saja dan menyampaikan terkait dengan demokrasi dan peran penting dari masyarakat pada saat tahapan untuk mengawasi seluruh prosesnya, membantu tugas-tugas dari Bawaslu walaupun tidak ada anggaran. Secara partisipasi masyarakat, baik dari pemuda, dari lapisan masyarakat, kita gandeng semuanya. Kita juga ciptakan bagaimana sebuah partisipasi itu agar mengalir secara langsung dan ada inisiatif-inisiatif dari masyarakat bahwa demokrasi ini bukan hanya ditegakkan oleh penyelenggara saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kelungkung, juga berperan aktif dengan partisipasi ini. Dan untuk humas, hubungan masyarakat kita. Nah, kita dari segala kegiatan kita, bagaimana kita bisa menyuarakan kegiatan-kegiatan di Bawaslu ini agar masyarakat luas masyarakat Kelungkung pada khususnya mengetahui bahwa Bawaslu di tahapan maupun non tahapan tetap memiliki kegiatan, memiliki kerja-kerja yang harus kita kerjakan secara rutin, baik ada anggaran ataupun non anggaran. Mungkin itu secara singkat yang bisa Tiang sampaikan. Ya, terima. Jadi memang walaupun ada tahapan ataupun tidak adanya tahapan, Bawaslu ini tetap bergerak ya Bu ya, tetap ada kerja-kerja yang dilakukan oleh Bawaslu. Eh,
Nah, ibu-ibu ini sebagai eh, Sri Kandi Bawaslu lah, kita sering dengar istilah Sri Kandi Bawaslu. Tentunya sangat memperhatikan peran perempuan di dalam pengawasan pemilu pastinya. Nah, sebagaimana topik kita hari ini, eh, perempuan di masa kini ini sangat aktif dari segi berbagi ruang eh, termasuk dalam pengawasan pemilu. Nah, kalau dari Ibu, bagaimana perempuan bisa terlibat langsung dalam pengawasan pemilu, Bu? Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya perempuan, untuk dapat bisa terlibat langsung dalam pengawasan pemilu? Mungkin dari Ibu Kodir PPPS bisa menjelaskan. Oh iya, kalau di sini kan kita menyampaikan apa tugas dari Bawaslu kan ya. Kita sebagai Serikan di Bawaslu biasanya kan melakukan pengawasan itu kan seluruh tahapan kita awasi. Tapi kalau sekarang kita menyampaikan untuk di luar dari pengawas pemilu itu ada tugas dari perempuan. Kita mengetahui bahwa khususnya di Bali ini perempuan itu kan mereka itu benar-benar sangat kuat perempuan-perempuan di Bali. Tidak hanya mereka strong, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, kebanyakan kan ada yang sebagai ibu rumah tangga juga kerja, tetapi kegiatan kita di Bali itu kan kita mengetahui ada juga untuk urusan adatnya juga ada di sana, kita untuk urusan rumah tangganya ada, untuk pekerjaannya ada. Bagaimana cara membagi hal tersebut itu benar-benar dimanage sekali oleh seorang perempuan. Contohnya sekarang saya ini sebagai seorang penyelenggara pemilu di rumah juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Terus di masyarakat kita juga harus juga mengikuti kegiatan adat terutama yang ada di masyarakat. Ya, kalau untuk perannya dalam pengawasan pemilu, Bu, Kalau biasanya kita nih kayak ibu rumah tangga di bidang apa? nah sekarang kan untuk ibu rumah tangga kebanyakan mereka kan kalau ada kampanye itu yang pasti mereka akan hadir di sana kan pasti seluruh apapun siapapun yang datang berkampanye pasti ibu-ibu itu akan hadir. Ada yang mewakili pasti itu. Tidak hanya ini dari unsur PKK apa, pasti mereka juga kan ikut jadi PKK pasti di sana akan hadir juga. Kadang tidak jadi unsur PKK juga ada yang jadi kadernya juga pasti juga akan hadir di sana. Itu pada saat kampanye mereka bisa menjadi pengawas partisipatif. Itu yang kami Jadi memang keterlibatan dalam pengawasan pemilu itu bisa melalui pengawasan partisipatif ya. ya. Eh, nah, biasanya Bu, kalau pengawas partisipatif nih, bentuk dari partisipasi yang dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok, itu bentuk pengawasannya seperti apa, Bu? Mohon mungkin Ibu Koordinator kedua kan? Baik, saya tambahkan mungkin dari penjelasan Bu Dayu bagaimana kita bisa menyasar kelompok-kelompok masyarakat ataupun ibu rumah tangga untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan partisipatif ini. Nah, pada saat kita di non tahapan, kalau di tahapan mungkin gampang ya, kita libatkan mereka karena di tahapan itu kan pasti sudah ada tahapan dari awal sampai terakhir itu sudah ada rencana-rencana dari berbagai kegiatan dan kita libatkan masyarakat untuk berkegiatan di tahapan tersebut. Nah, di non tahapan ini bagaimana kita tetap menggandeng masyarakat umum, terutama ibu rumah tangga nih, untuk ikut berperan menjadi pengawas partisipatif. Jadi pada saat kita sosialisasi, kita sampaikan di jajaran ibu-ibu nih, terutama ibu rumah tangga, bagaimana mereka mau memiliki minat ataupun berperan aktif mensosialisasikan kegiatan KPU Bawaslu ini ke depannya pada saat tahapan tentunya mereka akan terlibat sebagai apa sebagai pemilih sebagai masyarakat. Nah di sana tentu edukasi-edukasi dari ibu-ibu ini yang notabene terus mereka memiliki kegiatan banyak di kegiatan adat seumpama mereka arisan. Nah di kelompok-kelompoknya mereka ini tentu mereka akan menyampaikan, oh kemarin Bawaslu lo datang memberikan kami sosialisasi. Nah dari hal kecil yang kita sudah sampaikan kepada ibu-ibu atau masyarakat ini tentu akan disebarkan di kelompoknya atau komunitasnya melalui berbagai kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan rutinnya mereka arisannya, atau sekarang di Bali ada kegiatan yang namanya kulkul, hanya nyapu
Nah, nyapu 15 menit, obrolannya mereka kan panjang sambil nyapu. Nah, di sanalah kita sadarilah perempuan nggak bisa nggak ngobrol atau nggak ngegibah lah ya. Hal kecil aja bisa kita obrolannya panjang, apalagi obrolan menarik terkait dengan demokrasi ini. Nah, mungkin itu agar kita bisa mengedukasi setiap perempuan-perempuan itu tidak hanya berkegiatan di dapur, sumur, kasur saja, tetapi bagaimana tetap bisa keluar exit, ya paling tidak dandanlah dikit, menyampaikan kepada masyarakat, oh ibu-ibu, ini Bawaslu Kelungkung lagi non tahapan, tetapi mereka masih berkegiatan. Nanti pada saat tahapan, yuk kita sama-sama mengawasi seluruh prosesnya. Mungkin itu yang bisa mereka kerjakan. Terima kasih Bu, benar juga ya. Jadi memang seperti apa yang disampaikan tadi, eh, perempuan itu mungkin senang berbincang, senang komunikasi ya. Memang sangat tepat sekali menyasar untuk perempuan-perempuan, eh, meningkatkan pengetahuan politik bagi perempuan untuk terlibatan dalam pengawasan partisipatif. Nah, Bu, kalau kita membahas tentang pengawasan partisipatif, pengawasan pasti ada aja tantangannya kan yang tentunya pada realitanya mengikuti perkembangan zaman sekarang. Penyebaran berita di media sosial itu kan ibu-ibu sudah sangat kita tahu udah ya udah luar biasa cepatnya bagaimana kalau melalui media sosial. Tentunya ini bisa menjadi tantangan juga bagi Bawaslu gitu. Apalagi bagi perempuan, eee, menurut Ibu, apakah perempuan itu rentan, terkena pengaruh media sosial, terutamanya berkaitan dengan hoax-hoax politik gitu, Bu? Jadi, gimana, strategi Ibu berdua selaku pengawas pemilu tentunya untuk meredam hoax atau pemberitaan-pemberitaan, eee, di media sosial, terkait dengan politik gitu lah, gitu ya. Mungkin dimulai dari Ibu Koordinator P2H dulu, eee, menurut Ibu apakah, eee, media sosial sangat berpengaruh terhadap, eee, penyebaran informasi, terutamanya apakah perempuan itu rentan terhadap hoax politik dan bagaimana strategi memperkuat peran perempuan dalam pengawasan, eee, dalam pengawasan partisipatif? Mohon. Baik, tentunya media sosial sekarang itu penyebarannya mungkin sangat luar biasa ya. Jangankan yang kita ibu-ibu yang memang banyak kegiatan tidak megang HP, sebentar saja kalau anak pamannya hilang dari pandangan kita mungkin masih belum kita cari dalam 5 menit atau 10 menit. Tetapi kalau handphone yang bisa kita pegang itu mungkin 24 jam ya. Begitu baru bangun sudah megang HP. Nah, untuk terkait dengan penyebaran berita hoax atau terkait dengan politik yang bagaimana perempuan-perempuan itu bisa harusnya melek politik tetapi tidak hanya melek saja tetapi bisa menangkal yang namanya berita hoax. Nah, berita-berita yang tidak benar atau berita hoax yang tersebar di media sosial itu pada masa tahapan itu ataupun non tahapan terkadang menekan jiwa-jiwa perempuan untuk berkarya atau bergerak di bidang pengawasan partisipatif. Contohnya, mereka kadang-kadang diteror. Jika perempuan ini bergerak untuk politik ini, jangan jangan sampai mereka itu untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya di rumah tangga itu terganggu dengan berita hoax atau berita politik ini. Contohnya, mereka mau mengawasi sebuah proses demokrasi ini. Eh, Sedangkan di berita hoax itu sudah tercantum kalau ibu-ibunya terlibat atau perempuan terlibat, nah apakah jamin keselamatan Anda pada saat nanti mengawasi pengawasan partisipatif pengawasan pada saat proses tahapan ini? Nah, apakah mereka tidak ada unsur nanti ada kekerasan? Nah, begitu dia keluar dari rumah itu, tidakkah mereka akan ketakutan menemui berbagai macam partai politik yang dilihat? Jangan-jangan mereka sudah belum menjadi pengawas partisipatif udah takut. Nah, itulah yang perlu kita sebagai penyelenggara tegaskan. Mereka itu harus berani, berani.
Karena apa? Dengan menyuarakan sebuah kebenaran, tidak perlu takut gitu. Karena kita ini dilindungi oleh hukum. Dan menolak yang namanya berita-berita yang tidak benar di media sosial dengan cara apa? Sebarkan ke seluruh jajaran yang ada di perempuan, komunitas perempuan, bahwa pentingnya memilah sebuah berita. Jangan hanya membaca, menyimak, terus mengikuti itu. Nah, kalau secara keselamatan, secara kenyamanan dan keamanan, tentu perempuan-perempuan yang menjadi pengawas partisipatif itu akan dilindungi secara hukum. Negara kita kan negara hukum, tidak serta merta dong baru keluar akan ditodongkan pisau. Kita bisa lah menyuarakan sebagai seorang perempuan bahwa peran perempuan di politik itu sangat kuat sekarang ini. Gitu. Berarti disinilah pentingnya edukasi politik itu ya Bu Iya, ya. betul. Berarti sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu itu dalam rangka melakukan edukasi politik terhadap masyarakat itu memang sangat penting ya Bu ya. Kalau dari Bu Dayu sendiri nih Ki, eh, menurut Bu Dayu itu apakah penting adanya edukasi politik untuk bagi perempuan supaya bisa memfilter informasi, menyaring informasi, dan memperkuat peran perempuan dalam pengawasan. Apakah penting edukasi politik itu, Bu? Bagaimana mungkin menurut Ibu? Ya, edukasi untuk perempuan itu terutama edukasi politik ya, pendidikan demokrasi. Itu sangat-sangat penting sekali untuk perempuan. Karena kita mengetahui bahwa sekarang kan zamannya media sosial. Tidak hanya kita-kita saja yang mengetahui media sosial, tapi ibu-ibu juga. Sekarang kan ada di desa itu kan ada yang serati, contohnya kan di situ kelompok-kelompok itu kan Komunitas itu ya, Bu ya. komunitas itu ya, ada yang komunitas serati, terus ada komunitas pedagang, terus ada komunitas nelayan. Di situ ada mereka komunitas-komunitasnya semua megang HP. Yang ibu lihat, terutama yang ibu lihat sekarang kan ibu kan dari lingkungan retail, yang serati-serati itu semua bawa HP. Karena mereka juga ada grupnya. Pada saat mereka bekerja, pasti mereka melakukan live juga. Kadang-kadang di situ, nah disitulah mereka juga harus mengetahui bagaimana apa itu berita hoax dan berita yang tidak. Nah di sini kita sebagai penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, di dalam melakukan sosialisasi, kita sudah menyampaikan kepada mereka, sudah memberikan edukasi kepada mereka bagaimana caranya menyaring, memfilter terkait dengan media sosial tersebut. Kadang-kadang mereka juga karena saking asiknya, ada scroll, terutama sekarang kan zamannya TikTok, itu mereka scroll asik sekali melihat dan di sana ada juga apa kalau misalnya pada saat tahapan kampanye ada di sana ajakan ataupun apa di sana yang beritanya kadang menjelek-jelekkan salah satu paslon, menjelek-jelekkan peserta pemilu yang lainnya juga, mereka juga akan ikut serta, padahal menyampaikan, oh si ini loh sambil ngegibah kadang-kadang, ini loh si ini loh begini loh, jangan kamu nyari itu. Tapi kadang disitulah kita sebagai penyelenggara pemilu menyampaikan, oh ini dilihat dulu, benar nggak kejadiannya seperti ini. Kita harus tahu ini lawannya ini si ini loh, supaya kita kasih tahu supaya seperti itu juga. Dan jadinya mereka paham, oh ternyata begini loh. Kalau saat tahapan begini, ini loh yang terjadi. Ya, itu kita perlu edukasinya pada mereka benar-benar harus kita sampaikan. Jangan sampai kita kasih kayak anak-anak di sekolah, ya seperti itu kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu maupun perempuan yang ada di lingkungan kita yang kita berikan sosialisasi, tapi kita memberikan edukasinya secara nyata langsung. Kalau ini loh, kejadian seperti ini memang ada di media sosial, mereka tanyakan, kadang mereka juga bertanya kepada ibu, ini loh ada seperti ini, benar nggak? Dulu. Ini dipilah dulu. Kalau ini seperti ini jangan diikuti. Jangan kalau bisa jangan di live atau di apa. Nanti itu sama. Berarti memang edukasi politik itu sebenarnya sangat penting ya Bu ya, baik tidak hanya bagi perempuan tapi juga bagi masyarakat. Masyarakat luas. Ya, pengetahuan politik itu tidak semata-mata hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk perempuan, terutamanya Khususnya. perempuan yang Iya. Nah, yang terakhir nih Bu, eh, apa strategi untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pengawasan partisipatif? Mungkin dimulai dari Bu
Kordif HP2H terlebih dahulu. Baik, kalau strategi ya kita selama ini mungkin sudah melihat bagaimana sebenarnya mereka antipati dengan yang namanya politik nih. Nah, strategi kita tuh harus menjaring dari masyarakat yang lebih muda dulu nih. Nah, kita sasar dulu komunitas yang paling muda, Gen Z. Gen Z kita. Nah, kita bentuk juga komunitas digital. Nah, dari sanalah akan terbentuk nanti eh, bagaimana kita bisa membentuk di komunitas tersebut yang akan menyebarkan yang namanya berita-berita terkait dengan kepemiluan, terkait dengan pemilihan yang ada di Kelungkung pada khususnya nanti di Indonesia pada umumnya. Nah, peran perempuannya di sana tentunya yang dari generasi Gen Z ini akan menyebar orang tuanya, di komunitasnya, di keluarganya. Paling tidak mereka akan menyuarakan bagaimana peran pentingnya mereka untuk berpartisipasi mengawasi seluruh proses tahapan dan sekarang di non tahapan ini juga mereka perlu untuk memahami ada proses yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Mereka juga harus berperan aktif. Anak-anak muda ini yang belum 17 tahun mungkin mereka hanya ngelirik saja, oh sekarang ada proses begini. Tapi setelah yang 17 tahun ini, apa yang harus dilakukan? Agar mereka bisa nanti ke depannya ikut dalam proses yang namanya berpolitik ini, berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan. Nah, mungkin nanti setelah mereka terbentuk itu di komunitasnya, pada saat kita lagi kayak sekarang nih, kita ada penjaringan namanya kader P2P. Nah, pada saat ini kan kita juga butuh ada keterwakilan 30% perempuan. Nah, di sana libatkanlah perempuan-perempuan baik generasi muda dari kalangan pelajar, dari kalangan mahasiswa kalau bisa dan juga kita libatkan dari kaum disabilitas. Nah, jadi seluruhnya ini kita jaring agar bisa menjadi berperan aktif menjadi pengawas-pengawas partisipatif kita. Kalau dari Ibu Dayu sendiri, ada tambahan nggak Bu dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sangayu tadi? Kan satu lembaga nih programnya pasti sama. Mungkin dari Ibu sendiri adakah tambahan berkaitan dengan strategi apa untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengawasan fisik? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Sangayu ada beberapa strategi yang kita lakukan selain dengan uh, dari perempuan-perempuannya, tetapi juga dari Gen Z-nya. Kita juga mengajak mereka untuk ikut serta sebagai pengawas partisipatif. Di sini kita ketahui bahwa pengawas partisipatif itu adalah uh, seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang kita ajak untuk ikut serta menjadi pengawas. Karena kita ketahui bahwa Bawaslu itu, terutama di Kelungkung, anggotanya hanya ada 3 orang. Kita mengetahui itu. Dan ada jumlah staf juga di sini yang 14 orang jumlah stafnya. Nah, dari keseluruhan itu kita mengetahui bahwa untuk melakukan pengawasan pada saat tahapan memang benar-benar kekurangan sekali kita dengan luas wilayah Kabupaten Kelungkung. Biarpun wilayahnya dibilang kecil, tapi kita kan punya pulauan juga yang keluar harus ke kepulauan sana. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, selain kita punya pengawas ad hoc juga di Panwascam nanti, terus di PKD juga ada, di PTPS juga ada. Selain mereka-mereka, kita juga harus punya pengawas partisipatif. Kalau dulu itu namanya relawan yang kita ketahui. Yang sebelum kita menjadi badan, itu namanya relawan. Kita sekarang mengetahuinya adalah setelah kita menjadi badan pengawas pemilu, itu disebut pengawas partisipatif. Nah, dengan dilakukannya pengawas partisipatif ini, kita akan mengajak masyarakat untuk ikut serta sebagai pengawas pemilu. Membantu kita baik itu pada saat tahapan maupun non tahapan. Berarti tidak hanya khusus perempuan saja, tapi Ya, masyarakat seluruh luas, masyarakat. misalnya yang komunitas-komunitas Iya, yang kesampingkan, kita libatkan dalam gitu ya Bu Iya. ya. Oke. Terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya jadinya kita belajar bahwa demokrasi itu tidak hanya diawasi oleh penyelenggara ya Bu ya, tapi juga pentingnya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Baik, terima kasih Ibu. Demikianlah perbincangan kita hari ini tentang pengawasan pemilu dan peran perempuan dalam menjaga demokrasi. Sekali lagi, kita belajar
bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya dijaga oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat, seperti apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Perempuan memiliki peran yang sangat penting sebagai pengawas, penjaga nilai, dan penggerak perubahan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pada hari ini. Terima kasih sudah berbagi wawasan dan inspirasinya, Ibu, serta kepada pendengar podcast Kertasemara pada hari ini. Mari bersama menjadi pengawas demokrasi yang berani bersuara, menolak politik uang, dan menjaga pemilu yang jujur dan berintegritas. Kertas semar. Semangat masyarakat mengawal demokrasi bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.